Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Syah. Portofolio ini dibuat untuk memenuhi syarat dalam uji kompetensi PPUPD Ahli Muda. Saat ini saya bertugas di Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur. Semenjak CPNS saya ditugaskan di bidang aplikasi telematika di e-government. Kemudian saya bertugas di bidang teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan infrastruktur dan jaringan. Selanjutnya saya di bidang pos dan telekomunikasi, mengurusi telekomunikasi. Kemudian saya lanjut di bidang wasdal, pengawasan dan pengendalian, dengan mitra kerja Balai Monitoring Frekuensi Kementerian Kominfo, dan juga menjadi mitra kerja dari KPID, Komisi Penyiaran Informasi Daerah, melaksanakan Monef lembaga siaran. Dan hingga saat ini saya bertugas di bidang Aptika, di aplikasi informatika, dan mengampu di SPBE. Demikian perkenalan singkat dari saya, dan itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Izin Pak, apa kabar nih? Alhamdulillah lancar. Izin Pak Sekretaris, mungkin ini ada beberapa isu hangat Pak yang mau kami sampaikan Pak, perihal perkembangan sistem komunikasi elektronik di Kalimantan Timur Pak. Sesuai dengan surat edaran Kemendagri Pak, disampaikan bahwa cukup jelas Pak di situ di poin 5 Pak. Di poin 5 itu menugaskan perangkat daerah yang mengenai perencanaan pembangunan daerah untuk melakukan review Pak perpaduan perencanaan anggaran SPBE. Tentunya ini menjadi penting Pak, menjadi concern kita semua, khususnya teman-teman di inspektorat Pak, karena kaitannya dengan akuntabilitas Pak ya, pendanaan. Jangan sampai nanti pendanaan yang dikeluarkan Pak terlalu besar, padahal nanti outcome yang didapatkan juga terlalu sedikit Pak, seperti itu. Izin Pak mungkin menyampaikan ini hasil ekspos indeks kita Pak di 2019 sampai 2023. Alhamdulillah Pak, di 2023 kita sudah bisa menghasilkan poin Pak di 2,91, yang seyogianya Pak target 291 ini harusnya muncul di 2025 Pak. Jadi dulu ini Pak Tim sudah melampaui Pak dari target itu. Hanya saja memang target dari pimpinan rupanya ingin lebih di up, ingin lebih tinggi Pak. Satu itu diharapkan bisa di poin 3. Ini berikut urutannya Pak. Historinya pada saat ini pencapaian dari awal dari 2019 304, 221 2,2, 222 2,11, dari 2023 291. Ya alhamdulillah target kita yang ada di Bapak dari Provinsi itu sudah terlampaui Pak di 9,0 Pak. Nah memang namun di dalam angka-angka ini juga tidak serta-merta mulus jalannya Pak. Jadi ada beberapa faktor yang ternyata memang tidak mudah Pak dilaksanakan Pak. Contoh saja di sini kita sudah mencatat Pak kondisi Pak di perangkat daerah. Ternyata memang pada saat implementasinya itu tidak serta-merta mulus Pak, seperti itu. Kita ambil contoh aja Pak, ada beberapa kegiatan di khususnya di salah satu OPD yang ternyata layanannya sudah cukup baik Pak, terutama di dinas kesehatan Pak, dengan nilai paling tinggi di 5 Pak, di sini ya, 5. Dan ini tugas terberatnya adalah mempertahankan Pak ya, karena dari 5 sudah tidak ada lagi poin paling tinggi Pak. Dan memang yang menarik di sini Pak, sempat disampaikan juga oleh teman-teman masalah manajemen risiko Pak. Ternyata manajemen risiko ini menjadi ranahnya rekan-rekan di inspektorat Pak, di auditor. Karena di audit itu sendiri ada 3 Pak, ada audit TIK, ada audit infrastruktur, dan audit aplikasi Pak. Seperti itu. Dan Dinas Kominfo sendiri itu sebagai audit Pak, bukan sebagai auditor. Hanya kami dilibatkan menjadi tim ad hoc-nya Pak, seperti itu. Jadi ini sebagai reviewnya Pak. Kemudian nah ini Pak, sebetulnya sudah terpetakan dengan baik Pak di sini. Di SPBE itu terdapat 4 domain Pak: kebijakan internal, domain tata kelola, domain layanan, dan manajemen. Dan kesemuanya ini sebetulnya menjadi kerja besar Pak dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Pak. Seperti di audit sendiri itu idealnya memang di
handle oleh teman-teman inspektorat Pak, bekerjasama dengan Kominfo. Kemudian di tata kelolanya juga Biro Ortal, Bapeda Pak. Jadi secara singkat Pak, sebetulnya kalau ketika kita bicara SPBE itu Pak, SP-nya itu di Ortal, di Inspektorat, di BPKA dan Bapeda Pak. Sedangkan BE-nya sendiri Pak, Birokrasi Elektronik itu ada di Kominfo Pak sendiri. Mungkin Pak sekilas seperti ini Pak, memang ada beberapa catatan yang harus dibuat dalam untuk rencana aksi Pak. Isu strategisnya adalah Pak, SPBE ini kepemilikannya adalah kepemilikan dari tim kepala tim koordinatornya adalah Sekda Pak. Kemudian ini adalah untuk salah satu penunjang indikator kinerja utamanya gubernur Pak. Jadi ini tidak dimiliki oleh OPD manapun dan dikendalikan oleh Sekda, kemudian untuk menunjang di gubernur Pak. Mungkin itu dulu Pak paparan dari saya. Mungkin ada masukan Pak atau tambahan mengenai surat edaran Kemendagri tadi Pak, mengenai hal-hal apa saja yang kemudian bisa kita terapkan di sini Pak. Siap. Kita dengan pengawasan yang pertama, Siapa? kita ulang dulu tugas kita apa di CV itu kan, audit kan. Nah, memang kita ada ikat atau bintek mungkin kita itu dulu pertama. Baik. Ke tim kita. Setelah itu baru kita buat apa? Langkah selanjutnya mungkin penetapan sampai beberapa aja kita lakukan evaluasi. Baik Pak. Ibu tahu itu bintek dulu kita. Bintek. Kita dulu ya. Biar kita tahu apa sih TPW PSW itu kan itu. Betul. Dan anggaran tingkatnya berapa? Biar juga kapan menurut timnya kapan? Kalau tingkat itu kapan? Berkala sebenarnya. Mungkin menjawab itu di poin 6 ini ya. Ada yang itu kan? Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap review keterpaduan rencana ini ya Pak. Iya. Ini yang mungkin disampaikan biar tadi bahwa ada timnya Pak Iya, ya. lihat dulu. Teman-teman, kita kan udah tahu juga kapan melakukan itu reviewnya gitu. Baik. Bisa mudah keluar kan kayak brief mungkin ya. Brief betul Pak. Kita paham kan? Siap Pak. Ya. Siap. Ini tuh tambahannya nanti. Terus nanti ulang. Baik Pak, siap nanti akan kita buatkan rekomendasinya Pak. Iya. Timnya bagaimana nanti kita lanjutnya Pak. Iya. Izin terima kasih banyak Pak atas arahan masukannya Pak. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.